acara syukuran 44 tahun Mas K Natal tahun 2019 dan lepas sambut 2019-2020. Baik hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kebaikan Tuhan di kesempatan hari ini, kita boleh dikumpulkan di tempat ini dalam suasana sukacita. Walaupun suasana kita lewati dalam suasana mendung, tetapi tidak menutup kebahagiaan kita untuk boleh berkumpul bersama-sama, untuk saling berjabat tangan bersama-sama, dan boleh mengucapkan sukacita kita menyambut kehadiran tahun baru, tahun yang Tuhan berkati, tahun 2020, dan juga memperingati hari ulang tahun Mas K yang ke-44 tahun. Dan untuk kebersamaan kita siang hari ini, kami mengangkat sebuah tema, yaitu Masyarakat K untuk Papua Tanah Damai, dan subtema merajut kebersamaan dan persaudaraan masyarakat K dan membangun Papua Tanah Damai untuk Indonesia bermartabat. Yamang, Miming, Renang, Avang, Urang, Waring. Terima kasih, kita semua sudah hadir di tempat ini dalam acara syukuran, dan kita segera saja melangkah ke acara yang pertama, ibadah, dan dipimpin oleh liturgi Bapak Yakobus Rahael SE. Pada Bapak Yakobus dipersilakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat terkasih, kita mempersiapkan diri dan kehidupan kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan saat ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Ketika kita berkaca perjalanan hidup kita selaku manusia, maka pertanyaan mendasar, siapakah kita sebenarnya di hadapan Allah Pencipta? Kejadian 3 ayat 19c, engkau adalah debu, maka engkau akan kembali kepada debu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku akan menebus engkau dengan Mesir dan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu, oleh karena engkau berharga di mataku. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, engkau terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sejak perbukala. Ibadah yang kami selenggarakan pada hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Gembala yang baik, yang telah menjaga, membimbing, menuntun, memberkati umatnya dalam perjalanan kehidupan, dan tidak pernah meninggalkan tangan kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Kita sambil berdiri puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nyanyian rohani nomor 38 ayat pertama dan ayat yang kedua. Dari pulau dan benua
Jemaat saya persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami aturkan kepadamu bersama keluarga besar masyarakat K yang ada di kota Jayapura ini. Kami berkumpul bersama untuk merayakan hari ulang tahun, merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu selalu menjadi pelita dalam perjalanan seluruh umat-Mu di tanah ini, sehingga tanah ini yang telah diberkati dengan Injil-Mu semakin bertumbuh subur dalam Engkau, karena Engkau jalan bersama dengan seluruh umat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, refleksi Natal yang hendak saya bagikan kepada kita sekalian, saya ambil dengan inspirasi dari tema Natal 2019 yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lalu ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara-saudari yang Tuhan cintai, tema Natal ia diangkat oleh KWI dan PGI untuk merayakan Natal tahun 2019. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tentu tema ini diangkat dan direnungkan oleh para pemimpin gereja kita berdasarkan perjalanan refleksi atas perjalanan bangsa dan negara kita dan kita semua yang hidup di sebuah negara yang namanya Indonesia, secara khusus kita yang ada di tanah Papua, lebih khusus lagi kita yang ada di kota Jayapura. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang membuat kita bersukacita, bergembira, bergairah untuk menjalani kehidupan ini. Dan itu semua membuat kita sungguh merasa berbahagia. Tetapi tidak dapat disangkal pula bahwa ada begitu banyak juga pengalaman-pengalaman yang membuat kita menangis, berduka, bahkan berkabung karena terjadi berbagai peristiwa-peristiwa yang melukai yang namanya persaudaraan itu, baik yang terjadi di tingkat nasional di sana maupun yang sampai kita rasakan di kota Jayapura ini. Dimulai dengan peristiwa pesta demokrasi, kita bisa dengar di sana sini orang menggunakan berbagai macam cara untuk meraih yang namanya kekuasaan itu. Bahkan tidak jarang supaya meraih kekuasaan itu orang memperalat isu sara demi untuk mencapai yang namanya kekuasaan itu.
Kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai sarana untuk menjadi pelayan, tetapi kekuasaan dilihat sebagai tujuan utama dalam hidup. Dan karena itu orang mempergunakan pelbagai macam cara, termasuk cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Allah demi meraih yang namanya kekuasaan itu. Sesudah itu ada pula peristiwa-peristiwa yang juga membuat kita sedih. Misalnya peristiwa rasisme yang dialami oleh anak-anak kita, anak-anak Papua, yang dimulai di Malang, lalu kemudian merembet sampai ke Papua, yang dampaknya juga kita rasakan bersama. Merenungkan peristiwa semua itu, maka para pemimpin, gembala-gembala kita mengajak kita untuk kembali kepada jati diri kita sebagai orang-orang percaya. Apa sebenarnya jati diri kita sebagai orang-orang percaya? Bahwa pelbagai peristiwa-peristiwa yang membuat kita berduka, menangis, berkabung, bahkan mungkin mencabik-cabik persaudaraan dan persatuan kita, karena kita lupa akan Allah yang telah merendahkan diri sebagai manusia yang hina itu. Kalau Allah yang maha tinggi itu rela lahir dalam wujud manusia di kandang binatang yang hina untuk memberikan contoh teladan kepada manusia, bagaimana sebenarnya soal kerendahan hati itu. Maka kalau kita mencontoh teladan dari Allah yang telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya di kandang binatang yang hina itu, maka kita akan kembali kepada jati diri kita masing-masing, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Kita berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Hanya oleh karena belas kasih Allah semata-mata, maka manusia boleh menikmati pelbagai kehidupan di muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dan karena itu para pemimpin kita mengajak kita supaya kita kembali untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan lewat firman-Nya yang baru saja kita dengar bersama tadi. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba bila mana kamu melakukan perintah-perintahku. Kita tahu siapa itu hamba. Saya tahu bahwa masyarakat Kei itu dan juga masyarakat orang Toraja itu mengenal kasta-kasta, ya. Ada kasta atas dan ada kasta bawah. Saya dalam suku saya itu, dalam tubuh saya ini mengalir dua jenis darah. Dari pihak ibu saya mewarisi itu kasta yang agak tinggi. Tetapi kalau dari sisi bapak saya, maka saya mewarisi itu kasta yang rendah, yaitu kasta budak. Nah, kalau dilihat dari sisi ibu, kasta yang agak tinggi, tapi dari sisi bapak itu kasta yang agak rendah. Dan karena itu dipakailah kepada saya marga dari mama saya, supaya tidak kelihatan bahwa saya berasal dari kasta yang rendah. Maka dipakailah marga dari mama saya. Nah, saudara-saudari yang Tuhan cintai, tetapi sebagai orang-orang beriman tidak ada kasta-kasta di hadapan Allah, karena kita semua berasal dari bahan yang sama, debu yang sama, dan akan kembali kepada debu yang sama pula. Apapun jabatan, pangkat kita, kedudukan kita, status kita, paling tidak ketika kita lahir dalam keadaan yang sama, yaitu lahir telanjang. Tidak ada satupun manusia yang lahir dalam keadaan sudah berpakaian. Dan ketika kita mati, kita juga mati dalam keadaan yang sama. Apapun jabatan, pangkat kita, ketika kita mati, kita hanya membawa bekal yang sama, yaitu papan ukuran 2x1. Tidak ada yang membawa mobil, tidak ada yang mati masuk dalam kubur dengan mobil, dengan istana dan sebagainya. Yang masuk dalam kubur adalah papan ukuran 2x1 itu. Ya, mungkin nanti
papanya itu peti mayat itu agak beda-beda sedikit. Kalau mungkin dia agak mampu bisa beli peti yang agak mahal sedikit, tetapi pada akhirnya tetap yaitu papan ukuran 2x1 itu. Yang telah disampaikan oleh Pater Paul Tumayang kepada kita sekalian sebagai suku Kei yang ada di tanah Papua, kita menghayatinya dan kita mau terus berarti bagi tanah ini dan bagi Indonesia. Tiba saatnya kita akan memberi pengucapan syukur kepada Tuhan dan kita akan membawa persembahan di kotak yang telah disiapkan dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang keempat. Beri dengan sukacita, jangan karena terpaksa. Kami persilakan Pendeta Cemano STHMM, Ketua Klasis Jayapura, mengambil tempat dan berdoa kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah kami di dalam Kristus, Allah pemelihara kehidupan, Allah pencipta. Di hari ini kami boleh mengangkat hati dan bersyukur oleh anugerah Tuhan sendiri. Kami boleh memperingati lagi 44 tahun Ikatan Keluarga Kei Provinsi Papua. Oleh anugerah-Mu sendiri, kami boleh melewati 365 hari dalam tahun 2019. Dan hari ini kami tiba di tahun baru pada hari yang ke-11. Kami percaya sungguh, hanya karena kasih-Mu kami dimungkinkan
untuk hidup dalam persekutuan, bahkan hadir pada saat ini. Ya Bapa, dalam acara syukur 44 tahun Ikatan Keluarga Besar KEI Provinsi Papua, juga peringatan Natal dan sambut tahun baru 2020. Kami mohon ya Tuhan, tuntun dan lindungi kami, pelihara kami semua, dan kami boleh menjalani tahun ini hingga mengakhirinya pada tanggal 31 Desember nanti. Kami berdoa untuk para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua yang telah merintis kehidupan bersama, yang datang dari Pulau KEI, menyebar di tanah Papua, di selatan, di utara, di mana-mana saja, menjadi pembaharu, menjadi orang-orang yang menyatakan kasih-Mu bagi masyarakat di tanah Papua. Ada anak cucu, Tuhan jamah dan berkati mereka semua. Masyarakat, para tokoh yang bekerja dalam pengabdian, baik sebagai aparatur negara, baik sebagai anggota legislatif, TNI dan Polri, Tuhan jamah dan berkati mereka, agar segala yang mereka lakukan menjadi berkat bagi masyarakat di tanah Papua. Kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang masih kecil, bahkan dalam kandungan sekalipun, Tuhan jamah dan mereka terus bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu. Mereka yang menggeluti pendidikan di tanah Papua, di luar daerah, bahkan di luar negeri, kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau maha hadir di sini dan di mana saja. Kami percaya sungguh Tuhan, dalam tangan-Mu Engkau dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kami, bagi Engkau itu mungkin adanya. Kami berdoa untuk pengurus Ikmas KEI, Tuhan berkati mereka untuk menjadi pengayom seorang dengan yang lain, agar masyarakat KEI di tanah Papua ini menjadi berkat untuk tanah Papua. Mereka yang juga menggeluti segala kegiatan pekerjaan, baik di pusat, mana saja, kami minta Tuhan beri hikmat, kesehatan dan juga kekuatan. Karuniakanlah kami hati yang penuh damai, karuniakanlah kepada kami hati yang penuh persahabatan, dan kami menjadi perekat yang mengokohkan kehidupan bersama sesama anak bangsa di tanah Papua ini. Ya Tuhan, panitia yang sudah menyelenggarakan acara di hari ini, Tuhan berkati. Tuhan berkati gubernur, wakil, sekda, dan semua pimpinan di provinsi, bahkan Bapak Wali Kota, wakil, sekda, dan semua jajaran, ketua dan anggota DPRP, MRP, dan DPR Kota Jayapura. Berkati mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan dalam karya mereka rakyat banyak mengalami damai sejahtera. Bapak Surgawi, ada persembahan syukur yang kami bawa di hari ini. Tuhan jamah dan berkati persembahan syukur kami. Tapi kami percaya juga Tuhan, Engkaulah persembahan yang agung dan yang menyelamatkan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bawa persembahan syukur kami. Curahkanlah berkat-berkat-Mu dari sorga dan dari bumi ini, memenuhi kehidupan kami sekarang dan sampai Tuhan menghendaki kami ada dan hidup di dunia ini. Ini doa kami Tuhan. Ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan tolong agar mereka pun mengalami sukacita dalam kehidupan mereka. Kalau sebentar kami berpisah seorang dengan yang lain, kami minta pada Tuhan lindungi dan pelihara kami, tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan selamat yang datangnya dari Tuhan. Sendengkan telinga kasih-Mu ya Tuhan, dengarlah doa kami, di dalam Kristus kami mohon. Amin.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Cemano. Tiba saatnya kita akan menutupi ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 29, Muliakanlah. memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Selamat Natal, selamat lepas sambut 2019-2020. Selamat HUT ke-44 Maskei Provinsi Papua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati,
Sambil kita semuanya boleh saling bersalam-salaman kepada sekeliling kita satu dengan yang lainnya, kita baru saja mengikuti bersama jalannya ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun ke-44 Mas Kay dan juga Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Ya, rekan Nida, kita juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Pastor, Iya. ya, yang sudah memberikan refleksi buat kita, juga Ketua Klasis GKI Jayapura, ya, Pak Pendeta Carlos Mano, dan untuk kita semua. Baik, kini cuaca sudah mulai bersahabat ya. Betul sekali. Saya pengen sapa dulu semua masyarakat Kay yang ada di tempat ini. Felbe! Kurang keras. Kurang keras ya. Orang Kay harus lebih keras lagi seperti yang tadi Bapak Pastor sampaikan. Felbe! Bokat Bokat. Baik, terima kasih. Harus semangat. Luar Tahun biasa. 2020 harus semangat ya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Untuk kita semua masyarakat Kay yang ada di Papua. Baik hadirin, kita masih menantikan kehadiran dari Wali Kota Jayapura yang adalah Panglima Perang dari Ikatan Keluarga Besar Mas Kay yang sesaat lagi akan bergabung bersama kita di kesempatan hari ini. Dan sambil kita menunggu, boleh kita saling sapa. Mungkin di hari ini baru bertemu ya di tempat ini ya. Kemarin Jadi, mungkin tidak sempat datang Natal, betul. hari ini bisa bertemu di tempat ini. Jadi ini saat yang tepat ya, untuk kita bersilaturahmi. Betul. Sesama kita satu dengan yang lain. Ya. Tadi refleksi tadi sangat luar biasa. Betul sekali. Darah kita sama merah. Tulang kita sama putih. Kalau Bung Engel, darahnya apa? Merah. Darahnya apa? Darah apa? K. Kalau saya Pasti ada yang bertanya-tanya, MC yang satu darahnya apa? darah apa? Ini darahnya J. Apa? Nah, karena ini acaranya Mas Kay, sehingga panitia rasa tidak bijak kalau tidak kita bawa mbaknya datang ke sini. Nah, inilah dia Mbak Ida Susilowati, orang dari Jogja. Ya, Pak Wali sudah datang. Kita sambut kehadiran Wali Kota Jayapura. Akan diiringi dengan tarian perang suku Kay. Ini memaknai arti sebuah penyambutan. Betul, karena beliau yang datang ini adalah Panglima Perang. Panglima Perang. Ya, dari masyarakat Kay. Baik Bapak Ibu, boleh kita semuanya bangkit berdiri dengan tidak mengurangi rasa hormat kita. Ya, Panglima Perang masyarakat Kay. Ya,
sebuah proses pembangunan. Memang tradisi dan budaya tidak bisa lepas daripada proses pembangunan. Kerukunan masyarakat Kei yang ada di kota Jayapura, kita akan mendengarkan ceramah ya dari Bapak Ustadz Isnain Yeubun SHI untuk memberikan penyegaran sebagai syukuran di akhir tahun. Betul. Sekaligus juga ungkapan syukur 44 tahun Mas Kei. Iya, ini adalah bentuk sebuah toleransi antar umat beragama. Benar. Dan hadir bersama keluarga besar Mas Kei. Baik, kami persilakan dengan hormat kepada Ustadz Isnain Yeubun SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang apa belum nih? Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wali Kota Jayapura selaku Panglima Perang Masyarakat Kei Kota Jayapura beserta jajaran Muspida yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ketua Mas Kei Provinsi Papua beserta seluruh pengurus dan jajarannya yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Ketua Mas Kei Kota Jayapura juga yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh masyarakat Kei baik provinsi maupun Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan seluruh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini adalah sebuah tugas berat yang kedua yang diberikan kepada saya sebagai putra Kei di Kota Jayapura. Pada kesempatan sebelumnya, pada perayaan halal bihalal, saya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hikmah halal bihalal. Dan itu pekerjaan berat yang pertama selama saya menjadi penceramah di Kota Jayapura. Saya pikir itu sudah berakhir. Tetapi kemudian pada kesempatan yang luar biasa ini, lagi-lagi saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ceramah yang dimana yang hadir di sini adalah orang-orang tua kami, orang-orang tua Renang Abang yang Miming semuanya, yang sebenarnya secara umur, secara kapasitas saya tidak pantas untuk menyampaikan ceramah kepada mereka. Tetapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk itu. Saya tidak menyampaikan banyak hal. Saya kembali menyampaikan sesuatu yang menyangkut kebanggaan masyarakat Kei, yang saya pikir mungkin kurangnya pemahaman saya, tapi pantas pada kesempatan ini saya banggakan ini khusus ada di masyarakat Kei. Masyarakat Kei memiliki kekerabatan yang amat sangat dekat, yang landasannya sangat agamis. Makanya di dalam kehidupan masyarakat Kei yang dikenal Ain ni Ain, tidak ada perbedaan yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat Kei. Ada marga misalkan Rahawarin, ada Rahayaan, berarti Yaan Hobwarin. Ada Yeubun, ada Yeuyanan, berarti Ubun Hobyanan. Semua merupakan satu, Vuut an mehe ngifun, manut an mehe
manut an mehe tilur. Oleh karena kekerabatan itulah kita dimanapun berada kita harus menjaganya dan mengesampingkan sekat apapun yang menyekat kekerabatan yang ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu pentingnya menjaga ini menjadi amanah yang paling berat buat kita semua masyarakat KEI. Kenapa di awal tadi saya bilang hubungan masyarakat kekerabatan dalam masyarakat KEI itu sangat agamis. Saya ambil contoh sebagai saya seorang muslim, diperintahkan begini, ta'allamu min ansabikum, pelajarilah nasab-nasab kalian. Di KEI, dimanapun kita ketemu, ada satu hal yang tidak bisa kita lewatkan, yaitu hultum, cerita tentang nasab, menelusuri tentang keturunan kita. Akhirnya yang terjadi adalah kita semua merupakan satu keturunan. Mungkin saat sekarang kita tidak tahu, tetapi ketika kita sudah whole cerita tentang nasab, akan kita ketemu. Dan ini sudah diamanahkan oleh TTN kita. Dan amanah ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan sangat relevan, kandungannya sangat kental dengan ajaran agama. Ta'allamu min ansabikum, pelajarilah nasab-nasab kalian. Untuk apa? Fa inna silatar rahmi mansatun mahabbatun fil ahli. Silaturahim itu, menjaga kekerabatan itu akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara sesama kita. Di antara kita orang KEI, kalau tidak ada ain, tidak ada rasa sayang di antara sesama kita. Karena ikatan yang paling kuat adalah ikatan itu yang telah dicanangkan oleh TTN kita, yang kita pegang sampai dengan saat ini. Yang pertama. Yang kedua adalah wa masratun fil mal, akan memperluas rezeki kita. Dan yang ketiga wa mansa'atun fil asar, dan memperpanjang usia kita. Nah, di dalam kekerabatan kita, hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, ini adalah ajaran dari TTN kita yang perlu kita jaga, kita kembangkan dimanapun kita berada. Sehingga hal-hal yang menjadi pemisah, hal-hal yang menjadi sekat, kita tidak fokus kepada hal-hal itu, tetapi kita fokus kepada apa yang telah dicanangkan oleh TTN kita, agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama masyarakat KEI. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan, lalu kemudian yang kedua adalah ini akan memperluas rezeki di antara sesama kita. Kalau ini pada kesempatan sebelumnya juga saya sudah sampaikan, ada yang mengatakan Pak itu KKN, tapi bagi saya bukan KKN. Kalau ada orang KEI yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, maka menjadi tanggung jawabnya untuk memperhatikan orang KEI yang lain. Setuju ini? Ya, karena kesempatan kali ini juga ada Bapak Panglima Perang kita yang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari orang KEI, dan kita juga pada kesempatan yang berbahagia ini patut kita mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Panglima Perang kita yang selama ini sudah banyak memperhatikan hal itu. Dan pada kesempatan ini pun beliau hadir di tengah-tengah kita untuk membersamai acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik hadirin, untuk Panglima Perang Ikatan Keluarga Besar Mas KEI, kami sebutkan dengan hormat Bapak Dr. Anus Ben Hortomi Mano MM, di tengah kesibukannya boleh hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Kemudian kita juga mengucapkan selamat datang Bapak Polres Kota Jayapura, Bapak Kompol Heru Hedianto Yesus. Mari kita beri aplaus. Terima kasih Pak, boleh hadir bersama-sama dengan masyarakat KEI di tempat ini.
Kemudian kami juga menyapa Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Maskei Provinsi Papua. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu sekalian? Ya, ini Sekretaris NMA Port Numbai Pak Edi Oiwutun. Terima kasih Bapak. Beliau Sekretaris NMA, tapi beliau juga adalah bagian dari kita, masyarakat Kei yang ada di Kota Jayapura. Baik, kita berikan apresiasi untuk kita orang semua, keluarga besar Maskei yang ada di provinsi, di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, ya? Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura. Baik rekan Ida, kita langsung merangkak ke acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia. Ya, kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Robert J. Tobun selaku Ketua Panitia. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian? Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jayapura, dengan hormat saya sebutkan nama Dr. Andes Benhur Tumimano, yang juga adalah Panglima Perang Masyarakat Kei di Tanah Tabi. Yang terhormat Bapak Kapolresta Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Waka. Yang saya hormati sesepuh Maskei, yang ada juga Bung Edi Ewutun dalam kapasitasnya sebagai sesepuh Maskei, tetapi juga sebagai Ketua Sekretaris LMA Port Numbai. Yang saya hormati Ketua Masyarakat Kei Provinsi Papua beserta jajaran kepengurusan Provinsi Papua. Yang saya hormati Badan Pengurus Maskei Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura yang berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua-Ketua Paguyuban yang berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura yang mengambil bagian hadir di sini. Ada Ibu Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup, ada Ibu Kadis Dukcapil yang juga adalah Ketua Kerukunan Masyarakat Gorontalo yang juga datang bersama dengan kita. Tapi hormat untuk Yamang Ang Urang Waring Yanang Waring Imbesa yang hadir di saat hari ini. Syukur Turan dua leranin na berkat untuk it bisa den sampai semeri dot, tetapi harani dot na stop. Puja dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan dari malam sampai pagi ini gerimis-gerimis, dan sampai Panglima Perang datang hujan berhenti karena Panglima Perang punya negeri ini. Tepuk tangan untuk Panglima Perang karena kegiatan ini diberkati, karena anak yang punya negeri ini siap jadi Panglima Perang untuk Kei, maka datang pas injak di sini hujan juga stop. Tepuk tangan yang meriah. Karena sebagai wali kota tetapi juga punya tanah ini, maka Tuhan dan leluhur restu kita mengangkat sebagai Panglima Perang itu karena restu ilahi, dan mati hidup kita sama-sama. Setuju toh? Setuju. Tidak ada yang main-main. Tuhan dan leluhur dengarin. Izinkan saya melaporkan kegiatan kita pada kesempatan ini. Kegiatan kita dilatar belakangi oleh rasa kebersamaan yang didasari oleh filosofi orang Kei, Ain ni Ain, yang dirajut di dalam pemahaman manut in meheni telur, huut in meheni mafun. Jadi kalau lambang Maskei itu ada ayam dan ikan, itu bahasa Kei itu dibilang manut. Jadi orang Kei itu satu ayam yang punya telur, satu ikan yang punya hati. Jadi semua itu huutan meheni mafun, manutan meheni telur.
Jadi kita semua satu, tidak ada sekat dan perbedaan. Jadi orang KEI sudah memahami itu apa artinya kebersamaan itu sendiri. Yang menjadi dasar untuk kita lakukan kegiatan di hari ini sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Keluarga Masyarakat KEI di Tanah Papua. Sekaligus ini juga merupakan wujud program kerja Badan Pengurus Masyarakat KEI di Provinsi Papua dan baik itu di kabupaten, kota, dan cabang-cabang. Iya, terima kasih kepada Ketua Panitia yang begitu berapi-api untuk bisa melaporkan seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Besar Mas KEI. Ya, rekan Ida, kita juga terima kasih ya buat Ibu Kadis Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Jayapura. Iya, terima kasih Bu sudah hadir bersama kami, juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Ibu Kety Kailala. Oke, baik hadirin, kita masuk pada sambutan-sambutan, di mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Mas KEI Provinsi Papua. Kami undang dengan hormat Dr. Andes Najarudin Tua Tubun MM. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Wali Kota Jayapura, yang saya mohon izin saya sapa Bapak Dr. Andus Dr. Andus Ben-Hur Tomimanu, yang hari ini selaku Panglima Perang Masyarakat KEI di Tanah Tabi. Yang saya hormati Bapak Kapolres yang hari ini diwakili oleh Bapak Waka, Bapak Ibu yang mewakili organisasi atau paguyuban provinsi ataupun kota yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati, Yamang Miming Renang Awang Urang Waring besar mujud besar na tempat ini tersyukur na duat karena duat na senang selamat sehingga teduk dua tempat ihut acara cantit nim acara Natal dan lepas sambut, dan kita rayakan peringati hari ulang tahun masyarakat KEI yang ke-44 pada siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan sepatah kata, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari saudara kami anak KEI yang sangat berharap dan ingin untuk hadir bersama kita dengan Panglima Perang, tapi karena kesibukan dan tugas beliau, yaitu Bapak Ali Muhtar Ngabalin yang sudah datang di Jayapura untuk menghadiri bersama kita di acara ini, tapi karena panggilan mendadak beliau harus hari ini ada di luar negeri untuk menyampaikan sesuatu berkaitan dengan tugasnya. Untuk itu sekali lagi beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat, salam akrab kepada Bapak Wali Kota sebagai Panglima Perang. Bapak Ibu hadirin sekalian, di siang hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini atas izin dan karunia itulah kita berkumpul bersama-sama untuk menghadiri acara ulang tahun masyarakat KEI yang ke-44 yang dirangkaikan dengan kegiatan syukuran Natal dan lepas sambut tahun 2019-2020. Rasanya suasana seperti ini memang seakan-akan saya ada, Pak Wali Kota, seakan-akan kami ada di KEI, di FAF.
karena tari sawat menjemput itu tadi, itu musik alunan musik itu untuk mengingatkan kita sebagai anak Kei pokok Evav, sehingga suasana ini luar biasa seperti kita ada di tanah Evav. Bapak Ibu, rasanya juga saya tidak panjang lebar karena sudah dilaporkan oleh ketua panitia, kemudian sudah diulas oleh Bapak Ustadz kita dengan refleksi yang disampaikan oleh Bapak Pastor tadi. Rasanya sudah lengkap. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa slogan yang kita angkat pada hari ini, merajut kebersamaan, persaudaraan, membangun Papua tanah damai untuk Indonesia yang bermartabat. Ini memang ketua panitia yang sangat saya hormati dan saya banggakan ini memilih memang yang tepat. Beliau dengan penuh semangat. Ini orang Kei, Bapak Ibu, Renang Avang, Yamang Aang, orang Waring, Ain ya Ain, Itjen Tebesa, asal dari satu. Kalau semboyan Bapak Ketua bilang tadi, logo kita yang di belakang ini manut an mehe ni tilur, fuut an mehe dengifun. Kalau boleh saya sampaikan, karena falsafah orang Kei sudah mencanangkan dan membuat itu untuk menjadi kita bagian dari hidup orang Kei, bahwa asal usul kita hanya dari satu. Yang kalau boleh saya sampaikan di dalam kitab suci, inna halaknakum min zakari wa unsa, kami Allah Tuhan menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian beranak pinak menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Untuk itu ain ya ain, ijan bisa. Ijan bisa ya tala dina jemaat jemaat turunan mehayat. Agama lah kita nanti berkembang, tetapi bukan menjadi suatu alasan atau menjadi sekat supaya kita berbeda dan berpisah. Tapi itu adalah menjadi perekat dan penguat dalam mempererat hubungan ain ya ain yang bersumber dari satu, yaitu manutan mehni telur bukan mehni ngifun. Bapak Wali Kota, Panglima Perang yang saya hormati, Bapak Ibu, Papua untuk Mas Kei untuk Papua tanah damai yang disentil oleh Bapak Pastor tadi. Saya sebelumnya saya ikut lewat itu saja, tapi saya mohon maaf tadi karena saya ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan karena tugas dan tanggung jawab. Tapi saya berpikir-pikir yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tadi, mudah-mudahan hujan ini reda. Tetapi saya dapat informasi, saya tanya, Pak Wali sudah datang? Oh, beliau sudah di jalan. Jadi saya juga ngebut untuk datang sebelum Pak Wali, tapi hujan ini turun terus. Ternyata baru saya tahu Pak Wali sudah ada di tengah jalan. Saya tiba di situ hujannya sudah berhenti. Jadi barangkali karena Pak Wali Kota sebagai Panglima Perang ini, karena yang punya tanah ini Tuhan dan leluhur merestui dan menentu kita hujan berhenti. Untuk itu sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Panglima Perang kita, Bapak Wali Kota. Rekan Ida, tidak berlama-lama kita mengundang saja Panglima Perang Masyarakat Kei yang terhormat Bapak Wali Kota Jayapura. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah selaku Panglima Perang dari masyarakat Kei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para orang tua masyarakat Kei, para sesepuh masyarakat Kei yang berada di Tanah Tabi, negeri matahari terbit, Port Dumbai. Yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya banggakan,
Ketua Ikatan Masyarakat Kei Provinsi Papua dan seluruh anggota yang saya hormati, yang saya kasihi dan saya banggakan, Ketua Ikatan Masyarakat Kei Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, dan Sarme dan Mambramuraya yang berkenan hadir di hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya kasihi, Bapak Wakapolres Jayapura Kota yang mewakili Bapak Kapolres Jayapura Kota, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya banggakan, orang tua kami, Ketua LMA Portumbai, hadir di hari ini Sekretaris LMA Portumbai dan juga ipar saya orang Portumbai. Yang saya hormati Bapak Pastor yang telah melayani kita di hari ini, Ketua Dekanat Kota Jayapura, dan juga tadi berkenan hadir adik saya Pendeta Hen Carlos Mano, Ketua Klasis GKI Portumbai. Yang saya hormati Bapak Ustadz, juga teman saya yang telah mengisi tausiah atau siraman rohani di awal tahun untuk kita sekalian. Yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya banggakan, Ketua Panitia dan seluruh anggota Panitia. Yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, dan anak-anak Kei yang ada di tanah Papua, di tanah Tabi, di tanah Portumbai yang hadir di hari ini. Bersama-sama kita merayakan pengucapan syukur lepas tahun 2019 dan menyambut tahun 2020 dan juga perayaan Natal di hari ini. Berkenan hadir juga di hari ini Ketua Kerukunan Ikatan Keluarga Gorontalo Indonesia di tanah Papua, Dr. Merlan Uloli, juga sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, dan juga Ibu Keti Kelola, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, juga dari orang Ambon. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama atas nama para leluhur di atas tanah dan negeri saya ini, para ondoafi dan tua-tua adat, mengangkat saya sebagai seorang panglima perang bagi masyarakat Kei di atas tanah dan negeri saya ini. Ini suatu penghormatan, ini suatu penghargaan yang sangat luar biasa bagi kami orang-orang Portumbai yang memiliki tanah, yang memiliki air dan hutan. Saudara-saudara telah merantau tinggal di tanah kita, adalah bagian dari orang-orang Portumbai. Saya ingin mengkilas balik bagaimana orang-orang Kei datang ke kota Jayapura. Mereka datang, kita orang-orang Jayapura memberikan tempat bagi mereka yang disebut Camp Kei. Camp Kei itu orang-orang Kei, sampai ada yang kawin dengan orang-orang Portumbai, seperti saya punya ipar ini. Ada juga Renwarin yang kawin dengan suku Ireu. Kita kasih dia jaga di diklat di dalam sana. Ada Dehe di situ. Jadi sudah menyatu dengan masyarakat orang-orang Portumbai ini. Di kampung Kei sana ada agama Islam,
ada agama Katolik, ada agama Protestan. Mereka hidup berdampingan satu dengan yang lain. Mereka hidup bergotong royong satu dengan yang lain. Di Islam dikatakan agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu yang dipegang, dan itu yang saya buat di kota Jayapura ini untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di kota Jayapura ini. Juga contoh toleransi. Orang-orang Buton datang dari Buton, mereka kita kasih tinggal mereka di abe pantai. Mereka buka lahan yang besar, kebun yang besar. Mereka menganut agama Islam. Mereka tidak mengajak orang-orang Tobati, orang-orang Engros ikut agama Islam. Tidak. Kita juga yang mayoritas agama Kristen tidak mengajak mereka untuk masuk agama Kristen. Tidak. Inilah contoh toleransi. Mereka buat suatu masjid yang tertua di kota Jayapura itu. Kita tidak mengganggu mereka. Mereka adalah bagian dari orang-orang Port Mumbai, orang-orang Tobati. Untuk itu tepatlah sudah penghargaan yang diberikan kepada Ben Hur Tomimano sebagai panglima perang orang masyarakat Kei. Berarti masyarakat Kei menghargai pemilik leluhur tanah ini, sehingga diberikan kepercayaan. Panglima perang bertugas menjaga, melindungi, mengawasi masyarakatnya hidup berdampingan satu dengan yang lain, kebersamaan menuju tanah damai itu. Tema Natal kita tahun ini, hiduplah bersahabat dengan orang lain. Hiduplah bersahabat dengan orang lain. Ini yang harus terpatri dalam diri orang-orang masyarakat Kei yang tinggal di kota Jayapura ini. Dia harus bersahabat dengan semua orang. Dia harus bersahabat dengan semua agama. Dia harus bersahabat dengan semua suku. Dia harus bersahabat dengan semua adat istiadat di atas tanah Port Mumbai ini. Yang pertama, dia harus bersahabat dengan pemilik negeri ini di 14 kampung. Juga dia bersahabat dengan kerukunan lain yang ada di kota Jayapura ini. Hiduplah bersahabat dengan seorang, dengan orang lain. Itulah tema dasar kita Natal di tahun 2019. Inilah yang akan mendasari pijaki kita bersama-sama sebagai masyarakat Kei yang ada di kota Jayapura. Selamat datang Bapak Wakil Wali Kota Jayapura. Untuk itu pesan saya kepada seluruh masyarakat Kei yang ada tinggal di kota Jayapura. Yang pertama, melakukan pendataan dengan baik. Berapa sih orang Kei yang tinggal di kota Jayapura ini? Berapa sih orang Kei yang tinggal ada di kota Jayapura ini? Yang ada di Kabupaten Kerom, yang ada di Kabupaten Jayapura, berada di Kabupaten Sarbi, Demam Bramoraya dan sekitarnya. Data itu penting supaya ada yang sakit kita pergi lihat mereka. Kalau ada yang meninggal kita berikan mereka penguatan. Inilah penting, ikatan itu harus kuat. Penting. Berapa sih orang Kei yang tinggal di kota ini? Supaya kita saling melihat satu dengan yang lain. Yang berkekurangan kita bantu mereka. Yang sakit kita beri pertolongan kepada mereka. Yang meninggal kita berikan penguatan untuk mereka. Lakukanlah pendataan itu dengan baik. Yang kedua, saya pastikan di hari ini sebagai panglima perang bahwa masyarakat Kei telah memiliki EKTP sebagai tanda bukti diri bahwa dia orang Port Mumbai. Ini gratis. Anak-anak di bawah 5 tahun juga diberikan
kartu identitas anak. Orang K menjadi contoh dan teladan untuk masyarakat yang tinggal di kota Jayapura ini. Orang K harus menjadi teladan bagi masyarakat yang tinggal di kota Jayapura ini. Ini yang saya harapkan. Yang kedua, orang K harus menjaga keamanan dan ketertiban di kota Jayapura ini dan sekitarnya sebagai warga kota yang baik. Mabuk bisa mabuk, tapi jangan mengganggu orang lain. Kebersamaan, persatuan dan kesatuan ini kita terus jaga di kota Jayapura. Itulah yang ketiga yang saya harapkan. Di kota ini saya sebagai panglima perang masyarakat K. Sekarang bisa lihat wakil ketua DPRD kota Jayapura orang K. Juga di pejabat eselon 2 ada orang K. Sekretaris LMA Portumbai orang K. Tanah juga kita berikan kepada masyarakat K. Kampung K. Pak Dehe Renwarin juga dia jajah tanah di Diklat Kota Raja Dalam itu. Semuanya masyarakat K tinggal di situ. Inilah yang saya harapkan kepada seluruh masyarakat K. Yang berikut, sebagai panglima perang saya mengharapkan seluruh masyarakat K di kota Jayapura. Kalau panglima sakit, masyarakat K juga sakit. Untuk itu saya mengundang, mari kita mengawal pembangunan di kota Jayapura ini menuju masyarakat yang damai dan sejahtera. Tema masyarakat K hari ini menjaga Papua itu damai, bukan hanya slogan, tapi mari kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari di kota Jayapura yang sangat heterogenitas ini. Berbagai suku agama ada di kota ini. Mari kita saling menghormati orang-orang tua kita yang telah datang membuka jalan, merentes kota ini sehingga kita anak cucu bisa ada datang tinggal di kota ini. Untuk itu, sebagai panglima perang, saya menyatakan di hari ini, masyarakat K adalah bagian dari orang-orang Port Nubai. Mari kita kawal pembangunan di atas tanah ini. Mari kita menjaga keamanan dan ketertiban di kota ini. Mari kita menjaga persatuan dan kesatuan di kota Jayapura ini sebagai rumah besar kita, sebagai istana kita, sebagai honai kita. Hari ini saya datang, saya mau makan makanan dari kampung K. Tidak ada makanan Jawa di sini, tapi makanan dari K itu kita makan bersama-sama ini. Kalau orang Ambon bilang potong di kuku rasa hati ke jantung. Ya. Jangan lupa juga tatanan adat istiadat di kampung. Kita sudah merantau, tapi tatanan adat istiadat itu harus kita jaga dan kita lestarikan. Juga makanan di khas kampung. Saya minta nanti ulang tahun kota Jayapura, masyarakat K harus menampilkan tarian-tarian masyarakat K itu di kota Jayapura. Juga makanan-makanan khas orang K harus ditampilkan. Yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada orang-orang K yang ada tinggal di kota ini. Ada yang sebagai TNI Polri, ada yang sebagai akademisi, ada yang sebagai ASN. Anda telah membantu membangun tanah Papua ini dengan baik. Tunaikanlah tugas Anda itu, anggaplah ini kampung Anda. Dengan pengabdian, dedikasi, loyalitas yang tinggi untuk membangun Papua ini ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Ada yang jadi guru bagi kami dan saya. Ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai politisi. Lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan di atas tanah ini. Yang terakhir, mari bantu saya mensukseskan program-program pemerintah kota Jayapura.
Dan mari kita menyongsong PON 2020 tanggal 20 bulan 10 2020. Kita menjadi tuan rumah yang baik supaya PON ini sukses untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hente cahi yo onami temarni hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyambe. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, baru saja kita simak dengan seksama sambutan dari Wali Kota Jayapura yang juga sebagai Panglima Perang dari masyarakat Kei, dan beliau menyapa dengan penuh kehangatan untuk semua yang boleh dikumpulkan di tempat ini, dan kiranya keberadaan dari masyarakat Kei di Kota Jayapura tercinta boleh menjadi bagian terpenting dari pembangunan Kota Jayapura tercinta. Baik hadirin yang berbahagia, boleh saya sapa Velbehe. Sekali lagi boleh saya sapa Velbehe. Iya, ternyata orang Jawa bisa juga menyapa ya. Itulah bagaimana kita bisa menunjukkan toleransi walaupun dengan perbedaan yang ada. Kita bisa menyapa dengan sesama masyarakat Kei, kita bisa menyapa dengan sesama masyarakat dari Nafri ya, dari kota kita tercinta ya, dari tanah Tabi tercinta. Seperti itulah kebersamaan kita di siang hari ini. Ya, rekan Nida, tadi Panglima Perang sampaikan beliau akan hari ini menikmati makanan Kei. Tapi setuju tidak sebelum beliau mencicipi makanan Kei, boleh kita undang beliau sebagai seorang panglima sekali lagi mungkin tampil dengan satu nomor lagu. Tidak lengkap kalau Panglima Perang tidak tampil dengan membawakan. Ya, ini karena sebuah bukti ikatan moral yang begitu kuat. Begitu Pak Panglima Perang tiba di Bandara Sentani, langsung menuju bergabung bersama kita. Luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Lagunya lagu dari Kei bukan? Nanti kita lihat. Oke. Musik. Baik, mari kita sekali lagi beri tepuk tangan yang lebih meriah. Tes kedua. Lagu dari Black Sweet, anak-anak Kei.
Ya, satu lagi. Ayo tepuk tangan lagi. Black Suite ini kita akan undang nanti di ulang tahun Kota Jayapura. Bulan Maret tanggal 7. Maka yang sponsor datangkan mereka masyarakat Kei. Adakah gadis Kei yang bisa duet dengan saya? Mari. Mari ya. Musik. Oh, ini staf saya, perawat di Puskesmas Eli Uyo. Marganya Renyaan ya. Duet Tobati Kei.
boleh kita saksikan bersama. Inilah pemotongan daripada embal ya. Kalau orang Kei bilang, ya. Ini semuanya makanan sehat ya? Ini ya, betul. Semua hasil kebun. Ya. Ini baru simbol di depan. Nanti yang aslinya ada di meja dari Bapak Ibu sekalian di samping sebelah kiri. Nanti bisa kita nikmati bersama. Ini kerjasama. Baik untuk Bapak Ibu, ini makanan khas Kei. Yang ungu itu namanya enmav. Yang ungu namanya enmav. Sedangkan yang putih di sebelahnya itu manad namanya. Yang dalam bahasa Indonesia bilang keladi, tapi bahasa Kei bilang itu manad. Lalu yang tadi dipotong bentuk kerucut itu enbal, bahan pokoknya didesain dalam bentuk kerucut yang dikenal dengan hari-hari namanya suami. Mohon maaf, jadi Bapak Ketua tadi itu potong suami, itu diracik dalam bahasa, jadi bahan dasarnya adalah enbal, itu bahasa makanan khas Kei. Kemudian didesain namanya suami. Di bawahnya itu didampingi oleh menat, enmaf, ya, enmaf. Lalu mu itu pisang, ya. Jadi seperti itu. Itulah semua makanan khas Kei yang diracik dan didesain oleh tangan-tangan terampil perempuan Kei. Ya, semua disajikan dan ini semua masuk dalam menu sehat. Sekian, terima kasih untuk Bapak-bapak yang nikmati. Oke, terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Baik, kita juga lihat ini kerjasama Ketua Provinsi, Mas Kei dan Kota. Ini sebuah hal yang sangat positif untuk sama-sama kita kerja membangun kota ini menjadi kota yang penuh dengan kedamaian. Ya. Baik, hampir selesai. Iya, ibu-ibu yang buat, bapak-bapak yang memotong dan memberikan ya. Kerjasama yang baik. Oke, Pak Ketua di sini boleh pengambilan gambar dengan untuk Iya, boleh diabadikan. Fotografer dan kameramen. Hari ini pasti statusnya naik dari BSC, di Pantai Hamadi ya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat.
Pukul tifa menari sawat ini memang asli dari tanah berada. Festival Metika ramaikan timur dan juga barat. Dari jauh ketong lihat dompang gayong belang antara kandong mari deka-deka ketong semua ramaikan akan. Hey, pengsanang apa lai, semua berkumpul lai. Festival Metika bikin katong semua sanang lai. Tanah yang luhur bikin banggakan leluhur. Salam cinta per semua dari tanahku yang subur. Foto yang pusang nang digoyang Metika. Mudah deh yang tuang goyang sampai air naik. Pesona Indonesia from Southeast Maluka. Dari timur kayak Ales Maluku berdiri di muka.